Assalamualaikum Pak Anggi. Waalaikumsalam, Bu. Ya, Bu. Oh, sehat Pak Anggi. Sehat, Ibu. Alhamdulillah. Saya datang nih pagi-pagi reminder sama Pak Anggi nih kalau nanti Pak Anggi kan bakalan ngadain coaching nih. Iya kan Iya, ya? Bu. Iya, saya mau rencana mau adain coaching nih sama Pak Gun nantinya. Oh, udah ya, udah janjian sama Pak Gunarso kalau nanti Udah, Bu. bakalan ada coaching ya. Udah siap, udah janjian saya. Baik. Eh, ini buat reminder aja ke Pak Anggi bahwasannya nanti ketika Pak Anggi melakukan coaching dengan Pak Gunarso, maka yang harus benar-benar Pak Anggi ingat itu adalah Pak Anggi harus benar-benar hadir sepenuhnya. Siap, Hadir Bu. sepenuhnya, mendengarkan aktif, sehingga nanti Pak Anggi bisa mengidentifikasi pembicaraan yang disampaikan oleh Pak Gunarso. Ini saya sebenarnya cuma ngingetin aja ke Pak Siap, Anggi. Mudah-mudahan nanti ketika prakteknya bisa berjalan dengan baik dan lancar ya. siap, Ibu. Nah, gini Pak Anggi, sebelum Pak Anggi coaching, kita bincang-bincang dulu sebentar, diskusi tentang beberapa hal. Pak Anggi ada waktu kan ya? Siap, ada waktu, Ibu. Nah, untuk coaching yang nanti akan Pak Anggi lakukan dengan Pak Gunarso, Pak Anggi mudah-mudahan ingat bahwasanya ada prinsip-prinsip dalam coaching. Bahwa antara Pak Anggi dan Pak Gunarso itu nanti di dalam coaching itu ada prinsip kemitraan dan proses kreatif sehingga memaksimalkan potensi dari coaching. Ini saya juga remind aja nih buat Pak Anggi nih, bukan ngajarin Pak Anggi ya, biar sama-sama inget aja. Siap, Ibu. Nah, gini Pak Anggi, nanti ketika Pak Anggi coaching Waalaikumsalam dengan Pak Gunarso, kan warahmatullahi saya nanti akan wabarakatuh. mengobservasi ya. Saya akan lihat bagaimana nanti Pak Anggi coaching dengan Pak Gunarso. Kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk mengembangkan kompetensi Pak Anggi? Oke, mungkin saya lebih minta bantuan dan arahan Ibu untuk memperhatikan saya, terutama saat saya berbicara mungkin Ibu. Saya nih Hmm, maklumlah seperti Ibu tahu kalau berbicara tuh main jerocos aja gitu, main cepat-cepat aja gitu. Jadi ini mohon diperhatikan betul nanti Ibu gitu. Terus tambah hmm, lagi gimana ya dalam dalam apalagi dalam menyelesaikan sebuah proses coaching ini, saya ini ya nggak jauh beda ya yang namanya kita ini eh, yang emosi ini gitu loh untuk meredam emosi ini orang ini udah tahu nih jawabannya gimana gitu. Nah, tapi kan masih berbelit-belit gitu ya. hmm, hmm, Namun di hmm, sini nih untuk melatih kesabaran mungkin ya Bu. Nah, jadi hmm, mohon lebih di apa namanya itu diperhatikan di sana hmm, agar hmm, menjadi hmm. perbaikan. Apakah udah ada nih perbaikan dari diri saya sendiri karena selagi membantu teman ini perbaikan Hmm. untuk kita juga gitu Bu. Iya, betul sekali. Berarti nanti ketika saya mengobservasi Pak Anggi, bagian spesifik yang ingin diobservasi langsung oleh saya itu adalah Pak Anggi ketika berbicara biar nggak ngotot, dan ketika nanti, mendengarkan coaching itu bisa mendengarkan dengan seksama, sabar, dan nggak emosi untuk menyelesaikan perkaranya gitu ya, Pak Iya Anggi ya? betul sekali Bu. Heeh. Baik, kalau sekarang kemampuan coaching Pak Anggi di antara skala 1 baru memulai dan 10 sudah berhasil, kira-kira di angka berapa menurut Pak Anggi sendiri? Saya nggak berani patok tinggi-tinggi karena memang ini hal yang baru bagi saya ya, proses coaching ini. Mungkin saya masih, menurut saya masih berada di level 5 atau 4 gitu ya, Bu. Mudah-mudahan dari proses kali ini yang dibantu nih, Mhm. diobservasi oleh Bu Irma, mudah-mudahan bisa meningkat, 2 atau 3 tingkat ke atasnya gitu. Gitu ya. Nah, Berarti sekarang Pak Anggi merasa posisi Pak Anggi itu di 4 atau 5 dari kemampuan kompetensi coaching Pak Anggi dan berharap nanti naik 2 atau 3 itu sekitar 7 atau 8 gitu ya Pak Anggi ya? 7 atau 8 setelah observasi mudah-mudahan ini bisa jadi pengingat gitu buat Pak Anggi sehingga nanti mudah-mudahan setelah coaching memang terjadi peningkatan gitu ya Pak Anggi iya ya? iya, heeh. Mmm. Baik Pak Anggi, terima kasih. Ini adalah diskusi sebelum saya mengobservasi Pak Anggi, mudah-mudahan nanti ketika diobservasi dan Pak Anggi praktik coaching itu bisa berjalan dengan lancar, smooth, mulus semuanya, dan apa yang Pak Anggi harapkan bisa tercapai. Siap Ibu, terima kasih Ibu atas waktunya, arahannya.
Mohon bimbingannya. Baik, silakan, Oke, eee, silakan selanjutnya coaching. Mhm, proses coaching ya. siap. Lanjut ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Pak Gun. Pak Anggi, Iya, bolehkah, saya mau minta waktu Pak Anggi sebentar? boleh Pak Gun. Apa tuh kira-kira ceritanya Pak Gun? Nah ini Pak Anggi, saya ada masalah sedikit nih tentang, siswa saya begitu Pak Anggi. Saya rasa, siswa-siswa saya ini di akhir-akhir ini, kurang begitu pengumpulan tugasnya gitu kan, hanya 50% Pak Anggi dari jumlah murid-murid, yang saya ajarkan dalam satu kelas yang mengumpulkan. Jadi saya merasakan akhir-akhir ini di kelas saya itu kacau itu Pak Anggi. Gitu ya Pak. Jadi Bapak Iya, merasakan kacau dalam proses pembelajaran, tugas murid itu hanya setengah atau 50% dari jumlah siswa yang mhm, mengumpulkan. Nah, kira-kira nih Pak, dari masalah yang Bapak hadapi dan pertemuan kita hari ini, ya, mhm. apa yang Bapak harapkan dari percakapan atau obrolan kita hari ini Pak? Itulah Pak Anggi, saya sebenarnya itu sebagai guru tentu menginginkan ya kan, kalau siswa saya itu ada 35 satu kelas gitu kan, minimal-minimalnya itu, sekitar 75% lah, siswa ini, mengumpulkan tugasnya Pak Anggi, begitu. Oke, siap. Berarti ini harapan Bapak ya dalam, penyelesaian masalah ini, dari 100% orang anak minimal ya 75% udah ngumpulin nih gitu ya. Betul Oke. Pak Anggi. Nah, menurut Pak Gun, hal apa saja ya yang membuat, eee, peserta didik Pak Gun itu kurang antusias mungkin, kurang Mhm. semangat mungkin, atau kurang ya yang apa namanya, kuranglah dalam proses pembelajaran bersama Pak Gun itu, kira-kira apa gitu? Mmm, saya kalau saya flashback ke belakang begitu Pak Anggi ya, mungkin gini mungkin ya, yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias ini, mungkin yang pertama ini sepertinya pembelajaran saya ini sepertinya sedikit ya, membosankan mungkin Pak Anggi ya, kemudian, tidak interaktif gitu ya Pak Anggi ya, kemudian, membuat siswa ini, mmm, tidak bersemangat mengikuti kegiatan belajarnya, kemudian kayaknya saya mungkin juga terlalu banyak inilah ya, berbicara gitu, berbicara, kemudian terlalu banyak menjelaskan materi pelajaran, kemudian, anak-anak mungkin bosan mungkin dengar suara saya Pak Anggi, itu yang pertama mungkin. Nah yang kedua ini mungkin Pak Anggi, saya tidak, apa namanya nih, tidak memberikan kesempatan ini mungkin kepada siswa saya, untuk bertanya atau untuk menjawab, berpendapat begitu secara aktif, pada saat, pembelajaran. Mungkin karena kekurangan saya juga mungkin ini Pak Anggi, karena mungkin, eee, apa ya, pertanyaan-pertanyaan pemantik ini susah gitu saya mau ucapkan begitu, sehingga anak-anak ini ketika saya, bertanya begitu, zonk jawabannya gitu kan. Gitu Pak Anggi. Oke, terima kasih Pak Gun. Nah, saya kan udah mendengar nih keluhan ya, di mana kenanya Pak Gun dalam memfasilitasi siswa di dalam kelas. Nah, Mmm, saya balik tanya, kira-kira apa yang dapat, membuat proses pembelajaran itu lebih hidup dan murid antusias nih melihat pembelajaran Pak Gun gitu? oke. Kalau yang saya pahami, yang saya ingat-ingat itu Pak Anggi, kalau misalnya yang saya baca juga pernah saya baca tuh dalam, apa itu ya, kalau nggak salah ya, dari koran atau dari website gitu Pak Anggi, cara membuat anak menjadi aktif dalam kelas itu, salah satunya membuat media pembelajaran, yang asik gitu Pak Anggi, dan tidak menonton dan tidak membosankan itu Pak Anggi. Mhm mhm. Tapi sebelum ke situ Pak Anggi nih,
Saya juga nggak ini juga sih, apa namanya, belum pernah sama sekali nih membuat media yang mengasihkan begitu di dalam kelas gitu, Pak Anggi. Wah, berarti Bapak belum pernah mencoba ya menggunakan media dalam proses Betul. pembelajaran. Mmm, Betul, Pak Anggi. kira-kira nih udah nampak ya, apa yang akan Bapak lakukan gitu? Ya itu tadi, Pak Anggi, kalau saya rasa gitu ya, saya rasa, eee, media pembelajaran yang asik itu bisa membuat siswa ini ya, membuat siswa aktif begitu. Kemudian juga mungkin nanti saya akan kombinasikan mungkin ya, selain, membuat media pembelajaran yang aktif, ya membuat media pembelajaran yang menarik. Kemudian mungkin saya akan selipkan beberapa mungkin game gitu ya, game, supaya game game ini mungkin game di tengah pembelajaran gitu kan, supaya tidak, membuat anak itu ngantuk gitu. Kemudian juga, ice breaking mungkin Pak Anggi, supaya mereka bisa semangat begitu kan, kan ada juga ice breaking yang membuat membuat semangat. Kemudian kalau dia udah ngantuk lagi, saya kasih game mungkin di pertengahan pembelajaran. Nah, itu mungkin Pak Anggi yang saya pernah, baca begitu Pak Anggi, Siap siap, supaya Pak. pembelajaran itu menarik gitu. Oke, lalu udah dapat nih jawaban ya, dari keraguan Pak Gun tadi. Lalu kira-kira mengenai tugas nih Pak Gun, ya yang diberikan kepada murid-murid ini apa, gimana ya, penyebabnya itu sehingga kurang antusias dalam pengumpulan apa ya Pak Gun? Kalau ya ada beberapa hal mungkin ya, ada beberapa hal mungkin yang, menyebabkan si murid ini tidak mengumpulkan tugas gitu Pak Anggi. Ya mungkin yang pertama itu, eee, mungkin si murid udah bosan dengan saya begitu Pak Anggi, sehingga dia cuek aja gitu pada saat pembelajaran gitu ya Pak Anggi. Itu yang pertama gitu Pak Anggi. Nah yang kedua itu kalau nggak salah itu, kalau banyak soal yang saya berikan juga nggak terlalu banyak gitu Pak Anggi. Oke, Jadi kalau saya identifikasi itu soal yang saya berikan itu, ya menurut saya sih tidak terlalu banyak gitu kan. Mungkin menurut siswa ini banyak gitu kan. Kemudian juga, ketika saya memberikan pertanyaan-pertanyaan ini, mungkin pertanyaan saya ini mungkin karena beranak-anak gitu ya Pak Anggi. Jadi sebutkan ini ada satu A, B, C gitu mungkin Pak Anggi ya. Kemudian saya juga tidak ini, tidak apa namanya nih, tidak menyediakan gitu, menyediakan tidak menyediakan sumber belajar pendukung mungkin Pak Anggi ketika saya memberikan soal itu gitu. oke. Kira-kira nih Pak Gun, Bapak menggunakan sumber belajar apa aja nih di dalam kelas? Nah itu, saya itu cuma mengandalkan satu aja nih Pak Anggi, mengandalkan buku teks pembelajaran aja yang ada di pustaka gitu, tanpa ada belum itulah, mungkin kelemahan saya di situ Pak Anggi, jadi saya hanya mengandalkan buku teks doang gitu. Oke, siap. Jadi sekarang gimana nih, apa rencana Pak Gun untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi mungkin ya Pak Anggi ya, Mhm, mungkin saya akan coba deh, pertama tadi kalau, biasanya saya, menyediakan sumber belajar itu hanya dari buku teks yang ada di pustaka gitu ya, mungkin saya akan selingi nih Pak Anggi mungkin, selingi dengan, apa namanya nih, video-video YouTube gitu, kemudian, mungkin saya akan, coba juga ini untuk membuat, presentasi yang menarik begitu, sehingga ya mudah-mudahan anak jadi semangat begitu Pak Anggi. wah bagus sekali tuh rencana Pak Gun nih, ini mantap nih kalau diterapkan nih Pak Gun. Ya gitulah Pak Anggi. Jadi mungkin ya, mmm, saya belajar lagi Pak Anggi gitu ya untuk mencoba gitu kan, mencoba yang lagi ngetren sekarang lah Pak Anggi. Kan, kita tahu nih yang ngetren sekarang nih ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram ya kan, ada, media-media lain lah mungkin Pak Anggi saya akan coba untuk Oke, terapkan di dalam,
pembelajaran saya nanti gitu, Pak. Nah, kira-kira nih solusinya udah nampak sama Bapak nih. Bagaimana komitmen Bapak terhadap rencana yang akan Bapak laksanakan ini? Hmm, ya, jadi mulai mungkin yang pertama nih Pak Anggi ya. Jadi kalau kita berbicara apa nah yang berbicara bagaimana cara membuat anak menjadi asik belajar di dalam kelas gitu ya Pak Anggi ya. Mungkin yang tahap pertama nih mungkin saya akan coba untuk menyusun dulu nih Pak Anggi, menyusun rencana program pembelajaran ya. Tentunya ini saya buat nanti ada diferensiasi lah begitu kan. Jadi saya memang akan mencoba membuat RPP, kemudian saya juga nanti mungkin akan memetakan kebutuhan belajar murid begitu Pak Anggi sesuai dengan minatnya gitu kan. Jadi saya tidak akan memaksa anak ini untuk menggunakan sumber belajar yang saya kasih aja gitu, tapi saya akan kelompokkan mereka menjadi beberapa minat dan sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah, yang kemudian mungkin saya akan menggunakan juga nih Pak Anggi. Jadi ada sumber-sumber belajar yang lain ya untuk eksplorasi materi-materi ya. Nanti sehingga nanti saya harapkan ini dapat menjalankan merdeka belajar gitu kan untuk murid-murid saya gitu Pak Anggi. Jadi Wah, nanti belajarnya pun tanpa unsur paksaan nanti Pak Anggi. siap, siap, Begitu. mantap, mantap, luar biasa sekali Pak Gun ini ya. Pak Gun, saya sangat-sangat mendukung nih langkah-langkah yang akan Bapak laksanakan ini ya. Nah, pertanyaan saya selanjutnya kira-kira nih kapan ya Bapak untuk mulai menerapkan ini? Karena ini sudah jalan setengah semester ini Pak Anggi ya. Jadi ini UTS sudah selesai gitu ya. Nah, mungkin setelah setelah pelaksanaan UTS ini saya akan coba untuk mungkin mulai merancang dulu nih Pak Anggi kan, karena saya tidak punya bahan gitu untuk itu. Jadi mungkin minggu ini sudah UTS, sembari saya siapkan mungkin minggu depan itu insya Allah sudah selesai lah rencana pelaksanaan pembelajaran yang diferensiasi yang saya sampaikan tadi. Begitu Pak Anggi mungkin. Luar biasa Pak Gun. Jadi ini semoga dan memang dah harus kita wujudkan ya agar pembelajaran di dalam kelas ini sesuai dengan harapan dan keinginan Pak Gun ke depannya. Oke Pak Oke. Gun, mungkin itu saja. Ada lagi kira-kira? Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Anggi ya atas waktunya untuk sharing dengan saya pada sesi kali ini ya Pak Anggi ya. Mudah-mudahan Pak Anggi saya dapat melaksanakan apa yang sudah kita bincangkan pada hari ini ya. Dan saya juga berharap nih Pak Anggi nih kan 2 minggu lagi nih saya melaksanakan agenda saya gitu kan. Nanti saya akan menemui Pak Anggi lagi untuk Siap. untuk ini ya, untuk melihat progres saya lah begitu Pak Anggi. Berarti 2 minggu lagi kita jumpa proses coaching lagi ya? Iya Pak Anggi, saya juga berharap seperti itu Pak Anggi. Oke, di sana saya nanti akan coba deh gali nih kembali bagaimana penerapan yang udah Pak Gun laksanakan, ada perkembangan atau tidaknya nanti gitu. Iya iya Pak Anggi ya. Oke, itu saja Pak Gun. Baik Pak Anggi, terima kasih Terima kasih ya Pak banyak. Gun. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Irma nih ketawa nih. Masya Allah, luar biasa. Ini sekarang Pak Anggi udah balik lagi ke saya ya. Wah, Pak Anggi sudah menyelesaikan praktik coaching yang sangat hebat dan luar biasa. Gimana rasanya Pak Anggi? Luar biasa sangat mantap, lekit.
Masya Allah ya. Kalau sekarang kita bicara tentang, Pak Anggi sendiri menilai diri sendiri dalam kompetensi coaching yang barusan Pak Anggi lakukan, bagaimana Pak Anggi menilainya? Kalau saya menilainya, Bu, mungkin saya harus memang betul-betul memahami step-step dari pelaksanaan coaching ini, terutama, sesuai dengan alur tirta ini gitu. Mhm. Ini yang perlu saya, apa namanya itu, perlu apa namanya itu, pahami betul nih tahapan-tahapannya bagaimana gitu. Tahapan identifikasi bagaimana, ya, sampai ke ya untuk menanyakan komitmennya bagaimana gitu, ya. Menggali lebih dalam itu memang perlu perlu sekali kemampuan yang luar biasa. Ini pembiasaan memang diperlukan kayaknya. Ya benar. Itu berarti penilaian Pak Anggi terhadap diri Pak Anggi sendiri ya. Iya betul. Apa yang membuat Pak Anggi menilai demikian? Eee, Melihat dari percakapan tadi masih ada timbulnya keraguan-raguan dan kegrogian di dalam diri saya atas pertanyaan yang akan saya lontarkan. Mhm. Gitu ya Pak Anggi ya. Betul. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Silakan Ibu. Gini Pak Anggi, saat tadi Pak Anggi coaching dengan Pak Gunarso, saya mengamati proses yang Pak Anggi lakukan itu sudah sangat baik. Lebih dari, harapan yang Pak Anggi sampaikan ketika kita diskusi di awal sebelum saya observasi praktik coaching Pak Anggi. Eee, di Pak Anggi ternyata sudah sangat sabar dengan Pak Gunarso yang, eee Masya Allah ya, ternyata Pak Anggi sabar. Ketika kita di diskusi awal sebelum observasi, Pak Anggi menyampaikan, "Saya orang yang suka nyerocos ngomongnya, saya pengen nanti itu dikawal, diperhatikan," gitu. Terus saya suka emosi kalau nyelesain masalah orang. Tapi ternyata dalam pengamatan saya sepanjang praktik coaching tadi, Pak Anggi melewati itu semua. Pak Anggi bahkan tidak menunjukkan emosi ketika mendapati ternyata coach ini luar biasa galaunya gitu. Pak Anggi bisa mengikuti irama Pak Gunarso ketika beliau menyampaikan unek-uneknya. Dan buat saya itu luar biasa gitu. Apa yang Pak Anggi harapkan di diskusi awal kita itu ternyata benar-benar jadi sesuatu yang very good lah gitu di dalam praktik coachingnya Pak Anggi. Bagaimana Pak Anggi mendengar hasil pengamatan saya? Saat saya mendengarkan hasil pengamatan Ibu ini membuat, apa namanya itu, harapan dan kemauan saya untuk belajar lebih dalam lagi itu makin tinggi gitu, motivasi itu Mhm. full Masya kembali. Allah. Masya Allah ya Pak Anggi ya, ternyata, Pak Anggi mengalami percepatan yang lebih cepat dibanding sebelumnya gitu. Kalaupun ada sedikit hal yang mungkin perlu, ditambal, di ada celah dalam praktik coaching yang barusan Pak Anggi lakukan dan ini sebenarnya bukan hal yang sangat besar, tapi kalau misalnya dia ditutup, maka praktik coaching Pak Anggi itu akan benar-benar mulus. Ya mungkin ketika mengakhiri coaching itu, eee, mestinya kita coach-nya yang berterima kasih gitu, dan kita yang menjanjikan timing untuk bertemu kembali dengan coach kita. Tapi tadi agak berbalik sedikit ya, mungkin Pak Gunarso juga hebat coaching-nya. Jadi balas dia sama coach-nya. Bukan, saya tadi kalau saya tanyain, maka Pak Anggi nggak nanya itu. Itu dia. Nah, Ini mungkin udah itu yang udah oh iya ya. itu yang tersilap kayaknya Pak Anggi, ya sedikit saja, kecil aja, apa yang Pak Anggi lakukan dan bagusnya praktik coaching tadi itu bisa menutupi sedikit yang terkurang di bagian belakang. Tapi sebagai pengamat saya menyampaikan ini karena kita sama-sama tahu bahwa supervisi ini dilakukan untuk meningkatkan kompetensi coaching-nya Pak Anggi, gitu kan ya Pak Anggi? Nah, berikutnya sekarang setelah praktik coaching yang sekarang Pak Anggi lakukan, kira-kira apa yang akan Pak Anggi lakukan selanjutnya? Yang akan saya lanjutkan selanjutnya adalah untuk memperbaiki, eee, apa namanya itu,
yang kekurangannya yang tadi dan melatih nih memperbanyak proses-proses coaching gitu. Memperbanyak proses coaching Iya, ya? kepada teman-teman gitu. Nah, jadi Oh. makin makin perbanyak, makin lancar, tentu ke depannya nggak canggung lagi, nggak keki lagi dalam proses. Gitu. Untuk bisa praktik-praktik coaching itu apa yang akan Pak Anggi lakukan? Hmm, tentunya berkonsultasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat dulu terlebih dahulu. Atau nawar-nawarin guru Nawarin gitu dulu mungkin? gitu. "Ayo sini coaching sama saya," Iya, gitu. buka klinik dulu. Iya, bener ya, Nah, banyak berlatih nanti akan membuat kita bisa jadi lebih ahli. Nah, Pak Anggi ketika di awal diskusi, saya ada menanyakan skala kemampuan coaching Pak Anggi sekarang ada di angka berapa dan Pak Anggi bilang di sekitar 4 atau 5. Nah, sekarang setelah selesai coaching, di antara 1 sampai 10 di mana skala kemampuan Pak Anggi sekarang? 8 mungkin ya. 8, alhamdulillah, Masya Allah ya. Kalau kita melakukan ini 1 kali dan kita bisa mengalami peningkatan, bagaimana jika melakukannya 12 kali, 20 kali, 200 kali, Bisa gitu jadi kan 10 ya. nanti nih, Bu. Masya Allah ya, alhamdulillah. Hari ini Pak Anggi telah, berbincang dengan saya, telah melakukan observasi, dan telah melakukan praktik coaching dan sekarang berada di percakapan pasca observasi bersama saya, dan kita sudah bercerita tentang tindak lanjut gitu. Nah, dari diskusi kita ini, apa yang terbayang oleh Pak Anggi untuk dilakukan untuk meningkatkan, kompetensi coaching Pak Anggi? Eee, untuk meningkatkan kemampuan coaching ini, pertama sekali saya pahami lagi alur-alurnya, membiasakan membiasakan diri untuk, membuat pertanyaan-pertanyaan gitu. Mmm, Nah, jadi itu, melahirkan pertanyaan yang lebih berbobot ya, agar, mhm. dapat mencapai kepada sasaran yang diinginkan nantinya. Gitu. Kalau sendiri kan belajarnya agak berat ya Pak Anggi. Kira-kira siapa gitu teman belajar yang akan bisa membantu Pak Anggi sehingga terjadi percepatan kemampuan dalam kompetensi ini? Nah, tentu kalau untuk teman belajar, tak lari dan tak bukan tentu kepada ibu supervisor nih terlebih dahulu Masya Allah. kepada teman-teman yang ada di sekolah gitu. Gitu ya Pak Anggi ya. Berarti Pak Anggi akan memulainya dari teman-teman di sekolah dan nanti akan tetap berdiskusi dengan saya gitu ya Pak Anggi ya? Iya Ibu, heeh. Baik Pak Anggi, hasil pengamatan, supervisi coaching kita hari ini itu sudah saya catatkan ke dalam form supervisi akademik dan sebelum mengakhiri diskusi akhir kita di pasca observasi ini, kira-kira apa yang bisa Pak Anggi simpulkan dari diskusi kita ini? Yang dapat saya simpulkan, proses coaching ini memang sangat luar biasa ya, untuk, menggali ide-ide yang ada di dalam peserta yang kita coach ya, yaitunya coachee ya, untuk menuntaskan atau memberikan sebuah solusi dari masalah yang dia hadapi. Dan ini menurut saya perlu kita terapkan baik itu kepada teman sejawat maupun kepada peserta didik kita ke depan. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita yang sekarang sedang belajar dan buat teman-teman kita, rekan sejawat kita nanti yang mungkin akan belajar bersama dengan kita. Baik, Pak Anggi, terima kasih banyak diskusinya hari ini. Senang sekali bertemu dengan Pak Anggi, memulai pembicaraan dari pagi, melihat bagaimana Pak Anggi berkembang, mengembangkan potensi di kemampuan coachingnya dan kita juga sudah menutupnya dengan diskusi pasca observasi hari ini. Terima kasih banyak untuk hari ini Pak Anggi. Sama-sama Salam Bu. hebat, terus menjadi guru luar biasa. Siap, terima kasih waktunya atas bimbingan dan arahannya Ibu. Assalamualaikum Pak Anggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.